Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febriantino Ritonang dengan NIM channel 24004 kelas B Prodi 3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi penyelesaian sengketa dalam hukum bisnis dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang diampu oleh dosen saya yaitu yang terhormat Bapak Dr. Wilmeka Putra SE MSc CIKNR CSRS. Baiklah, langsung saja. Di sini ada pengertian sengketa bisnis. Sengketa bisnis merujuk pada ketidaksepakatan atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Konflik ini umumnya muncul dari perbedaan penafsiran terhadap isi kontrak, pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, atau perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi bisnis. Pemahaman terhadap akar penyebab sengketa menjadi langkah awal yang krusial dalam menentukan mekanisme penyelesaian yang paling tepat. Selanjutnya di sini yaitu jenis-jenis sengketa bisnis. Secara umum, sengketa dalam dunia bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori utama berdasarkan sumber dan pihak yang terlibat, yaitu yang pertama sengketa kontraktual, yaitu sengketa yang terjadi akibat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Yang kedua, sengketa perdata, yaitu sengketa yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan seperti tuntutan ganti rugi atau sengketa kepemilikan aset. Yang ketiga yaitu sengketa korporat, yaitu sengketa yang melibatkan permasalahan internal dalam tubuh perusahaan atau konflik antar pemegang saham. Yang keempat yaitu sengketa keuangan, yaitu sengketa yang timbul dari perselisihan terkait transaksi finansial dan pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir sengketa karyawan, yaitu sengketa yang merupakan perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dengan tenaga kerja. Selanjutnya di sini yaitu adalah alasan memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Para pelaku usaha cenderung mempertimbangkan jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan karena beberapa alasan objektif berikut. Yang pertama, proses umumnya memakan waktu yang lebih singkat dan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan harus menempuh jalur litigasi formal. Yang kedua, sifat prosesnya yang tertutup mampu menjaga kerahasiaan dan privasi para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, mekanisme seperti negosiasi atau mediasi berpotensi memelihara hubungan bisnis jangka panjang karena tidak bersifat konfrontatif. Yang keempat, para pihak memiliki kendali lebih besar dalam menentukan proses maupun hasil akhir penyelesaian. Dan yang kelima, khusus pada arbitrase, putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat serta dapat dieksekusi di berbagai yurisdiksi. Selanjutnya di sini yaitu alternatif penyelesaian sengketa. Di sini yang pertama itu adalah mediasi. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral yang disebut mediator. Tugas utama seorang mediator bukanlah untuk memutus perkara, melainkan untuk memfasilitasi komunikasi antara para pihak agar dapat mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi yang dapat diterima bersama. Sifat dari proses mediasi adalah sukarela dan keputusan akhir untuk menerima atau menolak kesepakatan sepenuhnya berada di tangan para pihak yang bersengketa. Kedua yaitu arbitrase. Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa di mana para pihak menyelesaikan penyelesaian perkara pada pihak ketiga yang netral yang bisa disebut arbitrator. Berbeda dengan mediasi, arbitrator memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang bersifat mengikat setelah memeriksa bukti dan dengarkan argumentasi para pihak. Keunggulan arbitrase terletak pada kecepatan prosesnya dibandingkan litigasi serta fleksibilitas para pihak untuk memilih arbitrator yang memiliki keahlian spesifik sesuai dengan substansi sengketa. Selanjutnya di sini ketiga yaitu negosiasi. Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa paling sederhana di mana para pihak berkomunikasi secara langsung untuk mencapai kesepakatan tanpa campur tangan pihak luar. Metode ini memberikan kekuasaan penuh untuk menemukan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.
Dan yang terakhir yaitu di sini yaitu ODR atau yang bisa disebut Online Dispute Resolution. Sementara itu dalam perkembangan transaksi digital dikenal pula mekanisme penyelesaian sengketa elektronik atau ODR yang memanfaatkan platform daring untuk menyelenggarakan proses mediasi atau arbitrase secara virtual sehingga sangat efisien untuk sengketa dalam konteks bisnis daring. Selanjutnya di sini yaitu pengadilan dan litigasi. Definisi dan proses. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang bersifat formal dan terstruktur. Proses ini diawali dengan pendaftaran gugatan oleh pihak pemohon, dilanjutkan dengan pemberitahuan resmi kepada pihak termohon untuk memberikan tanggapan. Tahapan berikutnya adalah persidangan, di mana para pihak menyampaikan argumentasi dan bukti di hadapan hakim. Rangkaian proses ini berpuncak pada putusan pengadilan yang ditetapkan berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu keuntungan dan tantangan litigasi. Litigasi memberikan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan eksekusinya, serta menyediakan platform formal untuk melindungi hak-hak hukum individu maupun badan usaha. Namun demikian, jalur ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang signifikan. Proses litigasi seringkali memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Kompleksitas aturan hukum acara juga menuntut pemahaman yang mendalam. Sementara para pihak memiliki kontrol yang terbatas terhadap jalannya proses maupun substansi putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Selanjutnya di sini yaitu proses banding. Apabila salah satu pihak yang berperkara merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, hukum menyediakan mekanisme hukum banding. Proses banding diajukan ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi dengan tujuan untuk mengoreksi atau bahkan membatalkan putusan sebelumnya. Keberadaan mekanisme banding ini merupakan wujud perlindungan hukum agar keadilan substantif dapat ditegakkan secara berjenjang. Selanjutnya itu klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak. Klausul penyelesaian sengketa adalah ketentuan tertulis dalam suatu kontrak bisnis yang mengatur prosedur yang harus ditempuh para pihak apabila timbul perselisihan di kemudian hari. Pencantuman klausul ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari kebingungan saat sengketa benar-benar terjadi. Elemen-elemen yang lazim diatur dalam klausul ini antara lain kewajiban menempuh negosiasi terlebih dahulu, mekanisme mediasi jika negosiasi gagal, pilihan arbitrase sebagai alternatif sebelum litigasi, menunjukkan forum pengadilan yang berwenang, serta penentuan hukum yang berlaku dan bahasa yang digunakan selama proses penyelesaian. Berdasarkan materi yang saya paparkan, kita sampai dalam kesimpulan, yaitu penyelesaian sengketa dalam hukum bisnis menyediakan beragam pilihan jalur yang dapat disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat urgensi perkara. Alternatif penyelesaian sengketa menawarkan efisiensi waktu dan biaya serta menjaga kerahasiaan dan hubungan para pihak, sementara litigasi tetap menjadi pilihan utama ketika diperlukan putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial yang pasti. Antisipasi melalui pencantuman klausul penyelesaian sengketa dalam setiap kontrak bisnis merupakan langkah strategis yang dapat meminimalisir eskalasi konflik dan memberikan panduan yang jelas bagi para pihak. Pemilihan mekanisme yang tepat akan sangat menentukan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa itu sendiri. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.